Iya, saudara sekolah minggu dan guru sekolah minggu dipersilakan untuk ke ruang sekolah minggu. Bapak Ibu, sepertinya di depan rada kosong ya. Ya, Bapak Ibu ya, di depan rada kosong. Kadang-kadang saya berpikir, kenapa jemaat kalau datang ke gereja lebih suka yang paling belakang ya, gitu ya? Apa pengen cepat keluar atau pengen cepat atau apa ya? Hah? Supaya nggak kelihatan atau? Haleluya. Iya. Sudah ya? Sudah tenang? Iya. Mohon untuk pintu ditutup ya, supaya AC-nya sudah tidak terlalu dingin, dibuka jadi lebih tidak dingin lagi ya. Oke. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita akan membaca bersama-sama firman Tuhan. Namun sebelumnya sekali lagi shalom. Oke, senyum dulu kiri kanan. Oke. Buka sedikit maskernya. Kalian lagi senyum atau lagi marah gitu? Enggak ya? Oke, kita akan membaca satu bagian firman Tuhan. Ya, di Matius pasal 8 ya. Kita akan membuka di dokumen kali ini. Kita akan membuka bersama-sama di dalam kitab Matius. Matius pasal 8 ayat 23 sampai 27. Saya rindu kita akan membaca bagian ini, firman Tuhan ini, firman Tuhan yang sudah sering mungkin kita dengar, sering kita dengar baik di persekutuan ibadah, baik di ibadah-ibadah online, dan mungkin sering kita baca. Tetapi Bapak Ibu, firman Tuhan itu selalu baru setiap hari. Amin. Oke, yang sudah mendapat katakan haleluya. Oke, kita akan membacanya. Untuk menghormati firman Tuhan, saya meminta Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan membaca bagian firman Tuhan ini. Saya rindu kita baca secara bergantian ya. Saya minta kita untuk membantu jemaat untuk sama-sama membacanya. Sudah dapat ya? Matius pasal 8 ayat 23 sampai 27. Lain memberikan perikop yaitu angin ribut diredahkan. Saya membaca ayat pertama. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Katanya, Tuhan tolonglah, kita binasa. Dan heranlah orang-orang itu, katanya. Orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Coba kita akan membaca bersama-sama kembali di dalam ayat 26. Kita sama-sama membaca. 2, 3. Dia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Lalu bangunlah Yesus menghadap maka danau itu menjadi sedikit. Puji Tuhan, silakan duduk. Terima kasih buat Bapak Ibu yang sudah ambil bagian di dalam pembacaan saya pada saat ini. Sudah bisa dibuka, Rik? Matius pasal 8. Matius 8. Iya. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Iya, saya bersyukur ya kepada Tuhan beberapa waktu ini yang mengatakan bahwa Pak Gembala bersama saya sekeluarga kami sempat mengalami drop sekali Bapak Ibu di dalam kondisi fisik kami. Dropnya itu memang sangat berbeda gitu ya. Sangat berbeda. Mungkin kalau kami berobat dibilang COVID gitu ya.
berobat ke dokter. Tapi Bapak Ibu, kami punya apapun itu, kami tetap punya keyakinan bahwa Tuhan pasti menolong kami, gitu ya. Tuhan pasti menolong kami, Tuhan pasti menyembuhkan kami ketika kami sakit, gitu ya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi Pak Gembala kemarin waktu ke Cianjur, waktu melihat badannya di kaca, karena di Cianjur kan kacanya gede ya, di GP Peniel, ternyata sudah turun jauh. Pak Gembala bilang, wah ternyata badan saya sudah turun jauh ya. Waktu dilihat dulu ininya gede gitu ya, sekarang udah kecil banget, udah kempes gitu ya Bapak Ibu, ya udah terus banget gitu ya. Tapi puji Tuhan, saya bilang mungkin ini doa Pak Gembala pengen langsing, jadi sudah dijawab Tuhan gitu ya. Sekarang sudah langsing, yang perlu kita doa supaya sehat, seperti itu ya, supaya sehat. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan itu, dan terima kasih Mama Andre yang sudah bersaksi ya, makasih sudah ibadah bersama dengan kami di tempat ini. Buat Andre juga semangat tadi membawa oleh-oleh di kami, ikan asin, dan kami senang. Kenapa? Pas kami belum masak, belum ada apa-apa ya, belum ada apa-apa, belum belanja apa-apa, dan kami bilang memang kami tidak mau belanja gitu karena hari Minggu biasanya. Tapi karena ada ikan asin jadi belanja jadinya gitu ya. Jadi masak gitu ya, bukan belanja, jadi masak gitu ya. Oh ada ikan asin, semangat kita cuma ambil sayur gedi di samping. Kalau gedi orang Manado bilang ya, pakai bubur Manado itu yang sering dipakai gitu ya di bubur Manado. Di belakang Pak Nadia banyak, tapi kami yang makan bukan Pak Nadia, karena tidak doyan mungkin ya, karena sayur Manado. Jadi kami pakai ikan asin, wah enak sekali ya. Sekali makasih Mak Andre, sampai saya bilang tadi ke sama Pak Gembala, kita mau pesan ini enak ini ikan, soalnya dari sana itu pasti segar gitu ya, ikan dekat laut gitu ya. Kita mau pesan dulu bakal mungkin dari sana kan nggak terlalu besar gitu ya. Enak sekali ikannya ya. Sering-sering dibawa ya Andre ya. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Sementara bagian apa mencari? Iya. Di playlistnya ada tulis Matius 8. Kalau tidak bisa, tidak apa-apa. Di cancel dulu mungkin ininya. Ya, cancel ya. Oke. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, tadi saya buat ada gambar wanita, tapi karena belum tampil masih di apa? Gambar wanita, Bapak Ibu. Wanita atau perempuan ya, sama ya, wanita perempuan sama ya. Biasanya wanita itu cantik atau jelek? Iya. Kalau pria ganteng atau jelek? Ganteng. Nggak mungkin pria dibilang cantik gitu ya. Nggak mungkin juga wanita dibilang ganteng gitu ya. Siapapun kita pasti cantik bagi yang wanita. Ya. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ada wanita yang merasa bahwa dirinya tidak cantik, betul? Ada nggak di sini yang merasa dirinya nggak cantik? Ada? Pak Gembala nggak cantik. Pak Gembala nggak usah cantik, ganteng gitu ya. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, banyak gitu ya, banyak yang kita temukan gitu. Kita juga pernah mengalami demikian gitu ya. Pernah merasa bahwa sepertinya diri saya itu sepertinya biasa ya, nggak cantik gitu. Kok saya nggak sama seperti dia, ya, seperti itu. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, menurut psikologi mengatakan begini, sebetulnya semua wanita itu dan pria itu cantik dan ganteng. Tetapi apa yang membuat mereka merasa sepertinya nggak cantik gitu ya? Sebetulnya itu perasaan mereka, ya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ada dua hal yang membuat mereka merasa bahwa tidak cantik, tidak ganteng. Menurut psikologi katakan yang pertama adalah dia tidak apa? Tidak percaya diri, tidak pede, kurang percaya diri, ya. Itu. Yang kedua adalah dia kurang bersyukur, ya. Kurang bersyukur apa yang diberikan Tuhan bagi dia.
Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Jadi sebetulnya kita itu orang-orang itu ketika diciptakan Tuhan kita itu cantik ya, tapi cantiknya berbeda-beda gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu ya, ini gambarnya kita tampil tadi ya. Cantiknya berbeda-beda ya. Jadi ini gambar yang pertama ya Bapak Ibu ya. Ini gambar yang pertama orang yang pede ya. Walaupun sederhana, tetapi karena dia pede dan dia menerima hidupnya dia apa adanya, akhirnya dia kelihatan cantik ya. Coba Bapak Ibu gambar yang di sebelah. Dia cantik coba. Tetapi karena kurang pede, akhirnya membuat dia jadi kurang cantik, bukan tidak cantik. Ternyata percaya diri atau tidaknya kita itu sangat mempengaruhi kecantikan kita, kegantengan kita. Betul? Betul Bapak Ibu? Sangat mempengaruhi. Walaupun kita sudah memakai baju yang mahal, tetapi kalau kita memang tetap tidak pede, tetap aja kita kalau jalan kemana kayak gimana gitu ya. Tetapi Bapak Ibu ada juga orang, saya mau katakan bahwa melebihi dari dikatakan over confident gitu ya, terlalu percaya diri gitu ya. Terlalu percaya diri, tahu nggak? Sudah tahu bokongnya gede, datang ke gereja pakai celana sepan-sepan, pakai kaos lagi yang sepan-sepan, melebihi. Sudah tahu juga badan kita berpetak-petak, datang ke gereja pakai baju yang sepan-sepan. Dulunya masih anak muda, ukuran baju kita M. Ketika kita berumah tangga, ukuran baju kita tetap M. Ujungnya Bapak Ibu yang berpetak-petak itu berlemak-lemak kelihatan gitu ya. Ini dikatakan over pede gitu ya. Datang ke gereja sudah tetap bokongnya besar, pakai rok yang panjang belahannya sudah tinggal sejengkal dengan bokong. Waktu dia mau duduk, waduh, gitu ya. Pinggul ya, maaf ya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, itu namanya over pede. Ya, mohon maaf Bapak Ibu, agak kasar sedikit omongan saya. Jadi mau saya begini Bapak Ibu, apapun keadaan kita yang Tuhan beri bagi kita, kita belajar bersyukur, kita belajar menerima. Jadi menerima dan melihat. Sekalipun kita merasa bahwa kita sudah bersyukur, kita pede, jangan over pede gitu ya. Jangan over pede ya. Berpakaian harus bisa menyesuaikan. Jangan sampai ke pesta kita semua ketutup, ke gereja kita ada yang kebuka gitu ya. Ke gereja kita nggak sopan, ke pesta semua tertutup gitu ya. Itu over pede gitu ya. Nah Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, jadi saya katakan tadi bahwa kurang percaya diri mempengaruhi kecantikan seseorang, kegantengan seseorang ya. Ganteng gitu. Coba Pak Gembala dulu ya. Gantengnya luar biasa, percaya diri banget. Jadi waktu di kampus Bapak Ibu, Pak Gembala ini orang percaya diri gitu. Tampilnya oke gitu ya. Kalau ganteng sih paling ganteng gitu ya. Ganteng sedikit gitu, yang lain lebih banyak gitu ya. Gitu ya. Percaya diri kelihatan ganteng banget gitu ya. Bapak Ibu ya. Pelayanannya, pakaiannya rapi gitu ya. Tidak mahal-mahal Bapak Ibu ya. Disetrika rapi gitu. Setelah menikah aja bajunya sudah mulai gak disetrika. Gembala mulai malas gitu. Nah Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini kita akan mau belajar bersama-sama. Kita tidak membahas lebih dalam itu, kita mau belajar bersama-sama, yaitu firman Tuhan. Coba kita ya dipasang ya. Tema kita yaitu apa? Kurang percaya. Haleluya. Coba cek dulu yang lain bilang kurang percaya. Coba. Haleluya. Kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan, yaitu tema kita yaitu kurang percaya. Coba. Kurang percaya. Bukan tidak percaya, tetapi kurang percaya. Ya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Jadi satu pertanyaan, apa yang membuat seseorang itu menjadi kurang percaya? Apa yang membuat seseorang itu menjadi kurang percaya? Apa yang membuat kita itu menjadi kurang percaya kepada orang lain? Bagian ini
firman Tuhan mungkin ada banyak hal, tetapi dalam bagian firman Tuhan ini kita akan belajar bersama-sama ya. Banyak orang menjadi kurang percaya khusus dalam bagian ini. Yang pertama Bapak Ibu, yaitu kita melihat bahwa di sini kita lihat, percaya yang pertama apa? Coba, tantangan hidup. Ini orang percaya. Jadi orang yang mengikut Tuhan, penyebabnya salah satu, ya tidak semuanya ya, salah satu penyebab orang percaya menjadi kurang percaya kepada Tuhan, yaitu ini apa? Tantangan hidup. Coba kita melihat bersama-sama di dalam ayat yang ke-23. Coba Bapak Ibu membacanya sampai ayat 24. 1, 2, 3. Haleluya, sampai situ saja. Ayat 24, sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tertidur. Nah, Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, arti dari dalam bagian ini Bapak Ibu, tantangan hidup ya. Apa artinya dengan tantangan hidup ya? Bisa terus coba next ya. Artinya gini Bapak Ibu, ketidaksiapan hati seseorang menghadapi tantangan hidup bisa melemahkan kepercayaannya kepada Tuhan. Jadi itu ya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu ya, ketidaksiapan hati seseorang ya, menghadapi tantangan hidup bisa melemahkan kepercayaannya kepada Tuhan. Buktinya dalam bagian ini Bapak Ibu, suatu peristiwa yang menceritakan tentang Yesus. Peristiwa tentang Yesus ketika Yesus dan murid-muridnya, waktu itu Yesus dalam pelayanan ya. Yesus berada dalam pelayanan ketika sebelumnya Kristus menyuruh murid-muridnya di dalam ayat yang ke-18 supaya bertolak ke seberang ya, ke seberang danau Tiberias. Itu yang maksud yang di sini ya, di dalam ini tidak dicatat, ke negeri orang Gadara yang terletak di bagian timur dari Sungai Yordan. Ke sana Kristus pergi untuk menyelamatkan. Jadi ada maksud Tuhan untuk ke sana, untuk menyelamatkan seorang malang yang kerasukan setan, kerasukan satu legion, yaitu kerasukan setan legion gitu ya. Sekalipun ia sudah mengetahui sebelumnya bagaimana ia akan bertolak di sana. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku, ketika dalam perjalanannya murid Yesus dengan semangatnya mengikuti apa yang dikatakan Tuhan. Tetapi Bapak Ibu saudaraku, sesuatu yang sangat menarik bahwa dalam bagian ini jadi pertanyaan begini, kenapa Tuhan tidak memilih jalan darat waktu itu? Nah, sebetulnya Bapak Ibu, ketika saya mempelajarinya, jalan darat itu lebih baik ya, dan lebih enak perjalanannya. Tetapi Tuhan memilih jalan mengikuti laut. Tidak tahu nggak Bapak Ibu? Ternyata ada maksud Tuhan bagi mereka. Maksud Tuhan apa? Tuhan ingin menunjukkan kuasa kepada mereka, bahwa kuasa Tuhan tidak hanya di darat saja, di laut pun Tuhan bisa melakukan mujizat. Nah, Bapak Ibu saudaraku yang terkasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika Yesus memerintahkan kepada murid-muridnya, ayo kita pergi melanjutkan perjalanannya, naik perahu, perintahkan kepada murid-muridnya. Murid-muridnya dengan semangat melakukan apa yang dikatakan Tuhan. Tetapi Bapak Ibu, ketika dia dalam perjalanannya, dalam tengah perjalanannya, di situ ada tantangan besar datang. Gelombang yang begitu besar menghalangi perjalanan mereka, perjalanan murid-murid Tuhan Yesus dan Yesus waktu itu. Nah, Bapak Ibu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, murid
Yesus ini adalah orang-orang yang ahli dalam nelayan, gitu ya. Saya katakan bahwa mereka ini ahli dalam nelayan. Jadi untuk masalah tantangan dalam laut mereka sudah biasa menghadapinya. Tetapi Bapak Ibu, dalam bagian ini sesuatu yang sangat berbeda yang dialami oleh murid-murid Yesus. Kenapa? Karena gelombang laut yang mereka rasakan itu sangat berbeda, ya, sangat berbeda, seolah-olah membuat mereka bisa berpikir dalam pemikiran mereka bahwa itulah akhir hidup mereka. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ketika gelombang laut datang menghampiri mereka yang begitu besar, bahkan sampai air itu tembusi ke perahu mereka. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ini suatu tantangan yang sangat besar, ya. Tantangan yang sangat besar yang harus mereka alami. Murid-murid Yesus ini mereka semua ahli. Mereka bisa berkata, kamu ke sana, kita ke sini. Ya, ayo kita buat sebagaimana caranya. Walaupun di gelombang besar, ayo kita usahakan. Kita pasti bisa. Kenapa? Karena mereka itu sudah ahli dalam nelayan, Bapak Ibu ya. Jadi kalau ahli dalam nelayan berarti mereka sudah bisa mengatasi masalah-masalah yang seperti itu. Tapi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ini sesuatu yang sangat luar biasa. Bisa jadi mereka berpikir bahwa ketika Tuhan mengatakan mengikut Tuhan, ikutlah aku, ayo kita jalan pergi ke seberang sana. Mereka berpikir mungkin bersama Tuhan pasti jalannya enak, tidak ada masalah. Tetapi Bapak Ibu, pada kenyataannya dalam perjalanan mereka mengalami hal yang sangat rumit. Mereka mengalami tantangan yang sangat besar. Dan tantangan dan gelombang yang mereka hadapi ini, gelombang yang mereka alami ini, inilah yang membuat mereka menjadi kurang percaya. Ya. Tantangan yang bertubi-tubi yang kita alami dalam berumah tangga, kadang-kadang itu bisa membuat kita menjadi orang yang tidak meyakini atau kurang meyakini akan kehadiran Tuhan bersama dengan kita. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita melihat di sini bahwa tantangan yang dihadapi oleh murid-murid Yesus. Coba ya, murid-murid Yesus. Ketika dalam perjalanan ini sebagai suatu gambaran bagi kita. Suatu gambaran bagi orang yang percaya kepada Tuhan bahwa mengikut Tuhan itu tidak selamanya berjalan dengan mulus, ya. Jangan sekali-sekali engkau mendengar orang berkata di sana, kalau engkau datang kepada Tuhan engkau akan sembuh. Coba Bapak Ibu, banyak orang percaya kepada Tuhan yang pada saat ini sakit tidak disembuhkan Tuhan. Ya. Banyak yang berkata bahwa kalau datang kepada Tuhan hidupnya mulus, tidak ada tantangan dan lain sebagainya. Kalau engkau punya motivasi akan hal yang demikian, engkau sudah salah. Ya. Engkau sudah salah. Ini sebagai suatu gambaran bahwa ketika kita datang mengikut Tuhan, tidak selamanya kita berjalan dengan mulus. Ada saat-saatnya kita diperhadapkan dengan tantangan, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Tapi Bapak Ibu, tantangan yang bertubi-tubi itu jangan sampai membuat kita jadi apa? Kurang percaya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pengikut Tuhan, ya, tidak selamanya kita berjalan dengan mulus. Hidup bersama Tuhan bukan berarti kita bebas dan lepas dari masalah. Mengikut Tuhan bukan berarti kita tidak menghadapi badai yang besar, ya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mengatakan bahwa dalam perjalanan hidup kita saat ini, ya Bapak Ibu, segala sesuatu bisa saja terjadi, ya. Bisa saja terjadi Bapak Ibu, ya. Melimpah dan kekurangan, gitu ya. Melimpah kekurangan adalah sebuah
tantangan dalam hidup kita. Ketika kita kekurangan, kita harus apa? Siap ya. Ketika kita limpah, kita harus siap, Bapak Ibu ya. Kita harus siap. Susah senang tetap memuliakan nama Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, peristiwa COVID ini benar-benar membuat orang, ada yang banyak orang yang tidak siap. Banyak orang yang tidak siap ya. Ada yang stres, betul? Ada yang melarikan diri. Bahkan lebih parah lagi ada yang bunuh diri. Saya pernah dengar ya, ada yang bunuh diri loh ketika pulang kampung. Ya, tapi saya tak tahu mereka apa, saya tak melidik selanjutnya gitu ya. Nah, Bapak Ibu, ada yang kecewa, putus asa. Karena apa? Ketidaksiapan hati untuk menghadapi tantangan. Bapak Ibu, ketika engkau percaya kepada Tuhan, ketika engkau menerima Yesus secara pribadi, mau tidak mau engkau harus siap menghadapi apapun juga dalam hidup ini ya. Hadapi tantangan hidup ya. Ketika kita ketika kita mengikut Tuhan, percaya kepada Tuhan, mungkin kau berkata begini, kenapa ketika saya percaya kepada Tuhan, kenapa ya ini tantangan kok semakin banyak? Semakin saya setia kepada Tuhan, kenapa tantangannya semakin banyak? Nah Bapak Ibu saudaraku yang terkasih Tuhan, mau saya mengatakan bahwa Tuhan tidak pernah janji bagi kita, bagi orang yang percaya, hidupnya selalu berjalan dengan mulus. Itu pujian tadi juga dikatakan oleh keluarga Pak Andre ya. Pujian tadi. Ya Tuhan tidak pernah janji kita ketika kita percaya kepada Tuhan, jalan kita selalu mulus. Nah Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan. Jadi kalau engkau punya motivasi yang salah mengikut Tuhan itu enak-enak saja. Mengikut Tuhan itu tidak ada tantangan, Bapak Ibu sudah salah gitu ya. Jadi Bapak Ibu, ketika engkau percaya kepada Tuhan, engkau harus siap. Apapun keadaannya, saya tetap percaya kepada Tuhan. Engkau harus siap. Jadi ketika kesiapan hati kita ini benar-benar teguh Bapak Ibu, jadi ketika ada tantangan datang, kita tidak menjadi goyah ya. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, saya katakan bahwa ketidaksiapan hati kita dalam menghadapi tantangan hidup bisa membuat kita lupa kalau kita sebenarnya dalam perjalanan hidup ini Yesus ada bersama-sama kita. Nah, ini yang buat kita lupa kalau kita tidak siap ya. Ketidaksiapan hati dalam menghadapi juga kepahitan kehidupan ini bisa membuat kita ragu akan kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Dan semua tantangan yang kita alami, baik itu kepahitan hidup, kesulitan dalam usaha, dalam menata rumah tangga, dalam usaha, dan mungkin Bapak Ibu berkata kok semakin hari bukan semakin membaik, bisa membuat kita juga menjadi kurang-kurang percaya kepada Tuhan. Nah Bapak Ibu saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada saat ini Bapak Ibu ya, saya mau katakan, ketika kita percaya kepada Tuhan, kita harus benar-benar siap ya, siap menghadapi tantangan. Nah, jadi pertanyaan bagi kita saat ini, Bapak Ibu ya, tantangan apa yang kita sedang hadapi saat ini? Ya, kepahitan hidup, pahit di masa lalu, gitu ya, kepahitan hidup di masa kecil, kepahitan hidup yang sudah bertahun-tahun, atau sakit penyakit yang sudah bertahun-tahun yang engkau alami, kesulitan dalam usaha yang sudah bertahun-tahun ya, atau ada masalah keluarga yang sudah bertahun-tahun belum terselesaikan. Saya mau katakan Bapak Ibu saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini firman Tuhan berkata bahwa dalam bagian pada saat ini bahwa Tuhan mengingatkan kita supaya kita terus datang kepada Tuhan. Bapak Ibu harus siap. Jadi ketika engkau percaya kepada Tuhan, harus siap menghadapi situasi kondisi yang mungkin sesuatu yang engkau alami sebelum engkau percaya kepada Tuhan. Ketika engkau percaya kepada Tuhan, engkau mengalami sesuatu yang belum pernah engkau alami waktu belum engkau percaya
Makanya Bapak Ibu, dalam bagian firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa ketika kita percaya Tuhan, kita jangan pernah berpikir bahwa kita itu selalu berjalan dengan mulus. Tuhan tak pernah berjanji akan hal yang demikian, tetapi Tuhan berjanji apa bagi kita? Dia janji apa? Dia menyertai, amin. Dia menjaga, dia melindungi. Artinya dia tidak pernah membiarkan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Itu janji Tuhan. Dia tidak pernah berkata bahwa engkau mengikut Tuhan, engkau tidak akan ada masalah, tidak. Tetapi dia berkata bahwa dia tetap menyertai kita, menjaga, melindungi, memelihara kita. Ketika kita berada dalam lembah kegelapan, dia ada bersama-sama dengan kita. Dia memberikan kemampuan bagi kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika orang percaya kepada Tuhan, ya, waktu hidup senang, waktu hidup enak, mudah sekali dia mengatakan amin, amin, saya akan semangat dan lain sebagainya. Tetapi coba lihat ketika dia hadapi tantangan, ya. Jadi untuk menguji seseorang itu, dia betul-betul sungguh-sungguh untuk mengikut Tuhan. Jangan di waktu dia enak-enak, ya. Jangan waktu dia makmur. Coba dilihat ketika dia dalam kesulitan, dia kemana? Gitu ya. Dia hidupnya enak rukun bersama dengan keluarga. Tapi ketika dia dalam keadaan kesulitan, apakah dia tetap teguh dalam Tuhan? Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan berjanji bagi kita, dia menyertai kita, dia melindungi kita, menjaga kita. Jadi ketika engkau menghadapi masalah saat ini, engkau tidak pernah sendirian, ada Tuhan bersamamu. Jangan sampai engkau lupa dengan tantangan yang engkau hadapi, membuat engkau lupa bahwa ternyata Yesus bersama-sama dengan saya. Seperti murid-murid Yesus yang ada pada waktu itu, ketika mereka menghadapi gelombang yang sangat besar, ketakutan, tantangan yang sangat besar yang mereka lihat. Mereka melihat gelombang laut itu tantangan besar, sehingga mereka lupa bahwa Yesus ada bersama-sama dengan mereka. Kadang-kadang itu selalu saya katakan, tantangan besar yang datang kadang-kadang itu membuat kita lupa kalau ternyata Yesus itu selalu bersama saya. Amin. Nah, Bapak Ibu, konsentrasi kita lihat kepada tantangan. Kadang-kadang konsentrasi kita lihat kepada masalah. Kita tidak melihat lagi kehadiran Tuhan dalam keluarga kita, dalam rumah tangga kita, dalam usaha kita. Kenapa? Karena konsentrasi kita kepada tantangan itu, gelombang yang sangat besar itu. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, sehingga kita mulai lupa karena terlalu konsentrasi dengan gelombang hidup, dengan tantangan, sehingga membuat kita lupa akan kehadiran Tuhan. Ya, ternyata Tuhan itu bersama-sama dengan saya di perahu. Murid-murid Tuhan pada waktu itu, Yesus ada bersama-sama dengan mereka. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ya, saya mau katakan bahwa ketika kita dalam menghadapi tantangan hidup, dalam keluarga, dalam rumah tangga kita, Bapak Ibu, apa yang harus kita lakukan, Bapak Ibu? Kita berdoa kepada Tuhan. Bapak Ibu harus meyakini bahwa, yakin, percaya bahwa Tuhan bersama kita loh, ya. Tuhan itu selalu ada bersama dengan kita. Amin. Tuhan tak pernah membiarkan kita. Nah, mungkin kau mengalami kepahitan, pahit dengan suami, pahit dengan istri, pahit dengan keluarga, kepahitan dengan keluarga. Bapak Ibu Saudaraku, engkau tidak pernah sendirian ketika engkau percaya kepada Tuhan. Ya. Tuhan bersamamu. Amin. Tuhan bersama saya, katakan Bapak Ibu. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya mau katakan bahwa jangan sampai ketidaksiapan hati kita ketika kita menghadapi tantangan ini terjadi dalam hidup kita, membuat kita ragu, Tuhan masih menolong saya atau tidak, ya? Ada Tuhan bersama saya atau tidak? Tuhan masih mau menyembuhkan saya atau tidak? Masih menolong saya atau tidak? Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, tantangan apa saja dalam usaha, ketika engkau melihat tantangan dalam usaha, dalam
depan kita ada di tangan Tuhan, ya. Ada di tangan Tuhan. Nggak usah takut, nggak usah khawatir, nggak usah dengan situasi ini. Orang percaya janji Tuhan apa? Dia selalu menyertai kita. Dia tidak pernah membiarkan kita. Haleluya. Yakin Bapak Ibu Tuhan tidak pernah meninggalkan? Amin. Amin. Bapak Ibu, ya, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Itu yang pertama Bapak Ibu, ya, bahwa suatu kita itu kurang percaya. Penyebab orang yang kurang percaya pertama apa tadi? Masih ingat? Pertama tadi apa? Hah? Tidak siap menghadapi tantangan. Tidak siap menghadapi tantangan, ya. Yang kedua yaitu ini apa Bapak Ibu? Takut, ya. Apa Bapak Ibu? Takut. Ini penyebab orang menjadi kurang percaya, bukan tidak percaya, tetapi kurang percaya sepenuhnya. Percaya jadi setengah-setengah gitu. Tuhan tolong saya enggak? Tolong saya enggak? Ini Bapak Ibu. Takut apa? Coba kita akan membacanya dalam ayatnya yang ke-24, 25. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan tolonglah kita binasa. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Nah, kalau di dalam ayat ini, di dalam kitab Matius ini, Yesus menegur terlebih dahulu, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ini satu gambaran orang yang suka takut. Salah satu gambaran, ya, gambarannya seperti ini, ya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, sesuatu yang sangat luar biasa dalam bagian ini. Ketika mereka menghadapi kelompok hidup, dalam ayatnya yang ke-25 dikatakan, mereka datang kepada Tuhan, katakan, Tuhan tolonglah kita akan binasa. Tahu Bapak Ibu ungkapan ini apa? Ungkapan rasa takut, ya. Ungkapan mereka, permohonan mereka kepada Tuhan yang takut. Artinya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kira-kira kita bisa takut enggak? Bisa, ya. Bisa, itu berarti kita normal. Tetapi yang dimaksudkan dalam bagian ini adalah Bapak Ibu, artinya ketakutan, artinya sudah dikuasai oleh perasaan takut, ya. Jadi sekali lagi sudah dikuasai oleh perasaan takut. Awalnya dia rasa khawatir, gitu ya. Akhirnya kekhawatiran itu menguasai dia sehingga masuklah yang namanya ketakutan, mulai takut, ya. Ini membuat dia menjadi seseorang yang jadi kurang percaya, ya. Jadi bukan tidak percaya, tetapi ketakutan yang dia rasakan, ketakutan yang menguasai hidupnya, membuat dia menjadi kurang percaya, kurang yakin akan Tuhan, kurang yakin akan kuasa Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam ayat yang ke-25 tadi saya mau katakan bahwa ini adalah dikatakan Tuhan tolonglah kita binasa. Ini adalah ucapan yang putus asa, ucapan yang pasrah, ucapan yang dikuasai oleh ketakutan. Jadi di dalam ayat yang ke-25 itu dikatakan, jadi ketakutan, ya. Bukan berarti kita nggak boleh takut, kita bisa takut. Kalau kita sudah nggak takut, gitu Bapak Ibu, ya. Apalagi sudah nggak takut Tuhan, itu sudah bahaya, gitu ya. Tetapi ketakutan itu menguasai hidupnya, jadi takut, gitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di sini jadi pertanyaan bagi kita Bapak Ibu dalam pembahasan kita pada saat ini. Coba Bapak Ibu lihat, apakah Tuhan menyukai orang yang dikuasai oleh ketakutan? Tuhan menyukai Bapak Ibu. Dan apa respon Tuhan dengan orang yang dikuasai oleh ketakutan? Ya, Bapak Ibu,
Di dalam ayat yang ke-26, coba Bapak Ibu baca. Lalu ia berkata seperti ini. Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut?" Ya, sekali lagi dikatakan, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Ini tandanya bahwa Tuhan mencela, ya. Orang yang dikuasai oleh ketakutan, Tuhan mencela mereka, ya. Rasa di dalam ayat yang kesini dikatakan, "Mengapa kamu takut?" Itu adalah rasa tidak sukanya Tuhan terhadap ketakutan yang mereka alami, ya. Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Siapa itu? Tuhan katakan kepada siapa? Kepada saya, bilang. Kepada murid Tuhan pada waktu itu. Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Ternyata dalam bagian ini Tuhan mencegah sebelum dia menyelesaikan masalah, ya, masalah yang mereka sedang hadapi. Tuhan mencegah mereka, jangan sampai ketakutan itu menguasai kalian. Jangan sampai ketakutan menguasai kamu. Kenapa? Karena itu salah satu penyebab kita menjadi kurang percaya kepada Tuhan, bukan tidak percaya, ya. Sekali lagi tidak percaya. Menjadi kita kurang percaya, kurang meyakini. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, coba kita lihat. Tuhan katakan, "Mengapa kamu takut? Kayak kamu yang kurang percaya." Bapak Ibu coba lihat ciri-ciri orang yang dikuasai oleh ketakutan. Coba ciri-ciri yang dikuasai oleh ketakutan, perasaan selalu cemas, gitu ya. Betul? Selalu gelisah dalam hidup ini. Cemas, gelisah, gitu ya. Kedua, tidak tenang, selalu khawatir, gitu ya. Ini orang yang dikuasai oleh ketakutan dalam hidupnya. Cemas bagaimana nanti, ya. Takut nanti kalau saya seperti ini gimana nanti. Takut nanti gimana saya, gitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, gimana nanti usaha saya? Nah, Tuhan tidak menginginkan akan hal ini. Dalam bagian ini Yesus berkata seperti ini. Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut? Hai kamu yang kurang percaya." Artinya bahwa tidak usah takut. Kenapa? Nah, Yesus ada di sana. Amin. Yesus ada bersama-sama dengan kita. Haleluya. Coba beri kemuliaan yang meriah bagi Tuhan dulu. Haleluya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Ketakutan, ya, sekali lagi Bapak Ibu, ketakutan akan akibat dari semua ketakutan itu, ya. Lupa, membuat kita lupa akan kehadiran Tuhan dalam hidup kita, ya. Lupa bahwa Yesus bersama dengan kita, betul? Membuat kita lupa bahwa Tuhan pemegang kendali dalam hidup kita, gitu ya. Kalau ketika kita dikuasai oleh Tuhan, membuat kita lupa bahwa masa depan kita itu ada di mana? Ada di tangan Tuhan. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau ketakutan menguasai kita itu membuat kita lupa bahwa Sang Pemberi berkat, ya, haleluya. Bapak Ibu, ketakutan yang menguasai kita membuat kita lupa bahwa kita tidak pernah jalan sendiri. Ketakutan yang menguasai kita akhirnya kita menjadi orang yang kurang meyakini akan kehadiran Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya mau katakan bahwa kita bisa takut, tetapi jangan sampai ketakutan itu menguasai kita. Betul? Jangan sampai ketakutan itu menguasai hidup kita, menguasai pribadi kita. Di sini Tuhan Yesus berkata, Ia berkata kepada mereka, ayat 26, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Ini teguran Tuhan yang sangat besar bagi murid Tuhan waktu itu dan bagi kita saat ini. Ya. Teguran Tuhan mencela. Tuhan tidak menginginkan ketika kita percaya kepada Tuhan, kita mengikut Tuhan, kita dikuasai oleh ketakutan. Orang yang takut memikirkan bagaimana saya nanti.
jodoh saya nanti. Ya Eva ya, nggak usah takut ya. Sudah disediakan Tuhan. Haleluya. Amin. Gimana saya nanti, masa depan saya nanti. Sehingga Bapak Ibu, akibat dari ketakutan dia lupa ketika dia bekerja, dia berusaha, lupa kepada Sang Pemberi. Orang yang takut jangan ditawarkan untuk memberi pekerjaan Tuhan. Dia akan sulit. Betul Bapak Ibu. Kenapa? Dia akan berpikir begini, kalau saya beri bagaimana saya nanti, gitu ya. Betul? Betul? Atau tidak betul? Betul? Bapak Ibu ya. Takut masa depan, takut saya nanti seperti ini. Ketika dikatakan ini adalah pekerjaan Tuhan, jadi Bapak Ibu saya mengatakan, orang yang dikuasai oleh ketakutan, dia sangat sulit memberi perpuluhan. Betul Bapak Ibu. Percaya tidak percaya? Kenapa? Karena dia takut nanti. Bagaimana hidup saya? Orang dikuasai ketakutan, dia sangat takut sangat sulit untuk berkorban. Sangat sulit. Jangankan memberi 5.000. Sulit Bapak Ibu. Kenapa? Karena hidupnya dikuasai oleh ketakutan. Takut nanti tidak cukup. Takut nanti tidak cukup. Dia tidak menyadari bahwa hidupnya itu dikendalikan oleh yang Maha Kuasa, yaitu Tuhan. Dia tidak menyadari dia berusaha itu, yang memberkati itu Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jangan sampai kita jemaat di GGP Karis menjadi orang yang dikuasai oleh ketakutan, sehingga kita menjadi orang yang sulit untuk memberi untuk pekerjaan Tuhan, sulit untuk memberi perpuluhan, sulit untuk berkorban, sulit untuk berbagi untuk pekerjaan Tuhan. Jangankan untuk pekerjaan Tuhan, untuk anaknya juga pelit pasti, gitu ya. Nah Bapak Ibu, dia tidak sadar bahwa Tuhan yang memberkati dia. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketakutan menguasai, takut. Bagaimana saya nanti, apalagi situasi kondisi COVID sekarang? Bagaimana saya memberi perpuluhan? Bagaimana saya memberi untuk Tuhan? Bagaimana saya mau berkorban untuk Tuhan? Keadaan kami juga sebegini. Takutnya nanti tak cukup. Takutnya nanti begini. Takutnya nanti. Bukan berarti kita seenak-enaknya. Enggak Bapak Ibu ya. Tapi kita harus belajar untuk hidup bijaksana. Meyakini bahwa Tuhan sudah mengatur hidup kita. Bukan berarti kita hidup royal juga gitu ya. Seenaknya sebentar-sebentar COD kata Pak Gembala gitu ya. Bu Novita COD gitu ya. Bukan juga seperti itu ya. Karena ketakutan sudah diberkati Tuhan. Awalnya 1 juta masih senang kita beri 100.000 gitu ya. 2 juta masih mudah kita berkorban untuk Tuhan. Tetapi ketika mulai 3 juta mulai berpikir enak banget pendeta itu ya. Mulai berpikir enak banget pendeta itu. Mulai takutnya nak cukup saya di bulan ini. Bapak Ibu saya mau katakan Bapak, pemeliharaan Tuhan itu bagi kita tidak seperti mungkin kau berpikir bagaimana ketika Tuhan kasih berkat belum, enggak ya. Pemeliharaan Tuhan bagi kita gini, ketika kita menjalani hidup itu, ketika kita butuh diberikan Tuhan, itu dikatakan pemeliharaan Tuhan gitu ya. Jadi Tuhan pelihara kita, tidak langsung belum berkat yang Tuhan kasih gitu ya. Tidak, mungkin ada ketika bekerja berusaha ada yang seperti itu. Tapi pemeliharaan Tuhan ketika kita dalam kesulitan, coba dalam situasi COVID ini kita dipelihara oleh Tuhan loh ya. Bapak Ibu sadar tidak sadar dipelihara oleh Tuhan. Kenapa? Buktinya Bapak Ibu masih gemuk sampai saat ini. Betul? Sehat, sejahtera gitu ya. Tadinya baju masih ukuran M, sekarang sudah XL gitu ya. Itu membuktikan pemeliharaan Tuhan bagi kita. Jadi Tuhan pelihara kita tidak seperti yang mungkin kita berpikir berkatnya yang besar gitu, tidak. Ketika kita menjalani hidup itulah pemeliharaan. Ketika kita butuh Tuhan kasih ya. Ketika kita dalam keadaan kesulitan itu Tuhan menolong kita. Ketika kita butuh makanan Tuhan berikan bagi kita. Itu pemeliharaan Tuhan. Tuhan pelihara. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, saya mau katakan bahwa orang yang dikuasai oleh ketakutan itu juga adalah orang yang kurang bersyukur dan
Kenapa Bapak Ibu? Karena merasa takut. Akhirnya dalam hidupnya menjalani hidup ini selalu merasa kurang. Betul? Kurang. Orang yang selalu merasa kurang susah untuk bersyukur. Kalau dikata gimana keadaannya, aduh, puji Tuhan, wah enak sekali dengar ya, luar biasa. Kalau dikatakan beginilah, masih begini, masih kurang, masih kurang. Dari bulan ini dikatakan masih kurang, bulan depan, tahun depan masih kurang, masih kurang. Akhirnya benar-benar Tuhan buat kurang. Jadi jangan main-main sama Tuhan. Kalau Bapak Ibu sampai pada saat dipelihara oleh Tuhan, Bapak Ibu mesti bersyukur ya. Bersyukur apa? Ketika saya butuh Tuhan kasih, gitu ya. Bersyukur sampai pada saat ini Tuhan masih mencukupi saya. Orang yang selalu merasa kurang dalam hidupnya, saya mau katakan, dia sangat sulit untuk memberi, berkorban untuk pekerjaan Tuhan. Sangat sulit Bapak Ibu. Kenapa? Karena untuk dia tidak cukup ya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, pelajaran kita hari ini, Tuhan mengajari kita. Ketika kita percaya kepada Tuhan, ketika kita mengikut Tuhan, mungkin seperti yang dikatakan dalam bagian ini, ayo kita pergi ke seberang sana. Sepertinya Tuhan katakan saya mesti mengikuti apa yang dikatakan Tuhan. Dalam perjalanan hidup ini, kok tantangan banyak sekali gitu ya, pergumulan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita mesti siap bahwa apapun keadaannya saya tetap setia mengikut Tuhan. Saya tetap percaya kepada Tuhan sepenuhnya. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, dalam hidup ini jangan sampai kita dikuasai oleh ketakutan. Ya, sekali lagi, jangan sampai kita dikuasai oleh ketakutan. Takut nanti, takut nanti, takut nanti. Percayalah bahwa hidup kita dalam tangan Tuhan. Saya mengatakan jemaat kita di tempat ini, IGP Karis, jangan sampai kita selalu ketika hamba Tuhan bertanya selalu berkata kurang. Nanti betul-betul Tuhan buat kurang bagi kita, ya. Betul-betul Tuhan nyatakan ucapan kita. Jadi selalu berkata puji Tuhan, amin. Puji Tuhan. Kalau saya ada sampai pada saat ini, puji Tuhan, gitu ya. Bersyukur kalau toh saat ini Tuhan masih memelihara saya, itu semua luar biasa. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di saat pagi hari ini, siang hari ini, sesuatu yang luar biasa yang kita baca pada saat ini. Coba kembali kita membacanya ayat 26, 2, 3. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Itu tandanya apa? Bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Ketika Yesus menghardik angin itu dan ombak itu, dalam sejarahnya Bapak, tidak seperti kita melihat dalam secara real. Ketika ombak gede datang, ketika dia berhenti ombaknya, dia kan step by step ya, pelan-pelan ya, tenang ya. Tetapi kalau ketika Yesus melakukan ini, langsung tenang, gitu ya. Pekerjaan Tuhan itu luar biasa. Dia hentikan ombak, badai, langsung tenang. Makanya Bapak Ibu, murid-murid Yesus yang ada pada waktu itu terharu-haru, luar biasa. Nah Bapak Ibu, saya melihat di sini bahwa murid-murid Yesus yang ada pada waktu itu, saya mau katakan bahwa bukan baru kali itu mereka melihat mujizat, sudah berkali-kali mereka melihat mujizat, betul? Mujizat Tuhan yang mereka rasakan, yang mereka lihat sudah berkali-kali. Karena sebelumnya dicatat dalam Alkitab bahwa di pasal-pasal sebelumnya mereka melihat Tuhan bekerja menyembuhkan orang yang sakit. Sebagai suatu tanda bahwa orang yang hanya melihat mujizat-mujizat Tuhan itu hanya melihat mujizat Tuhan, melihat percaya kepada Tuhan hanya karena mujizat Tuhan, itu tidak akan lama, gitu ya. Percaya kepada Tuhan karena apa? Karena saya melihat Tuhan membuat mujizat kesembuhan, tidak akan lama. Kenapa? Karena
ketika dia menghadapi tantangan, nanti dia akan berkata, di mana mujizat Tuhan, gitu ya? Di mana pertolongan Tuhan? Ya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada saat pagi hari ini, Tuhan mengajari kita yang ada saat ini, berapapun kita yang ada saat ini, janganlah kita menjadi orang yang kurang percaya. Ya. Janganlah kita menjadi orang yang kurang percaya kepada Tuhan. Ya. Saya mau katakan tadi bahwa mungkin tantangan-tantangan hidup yang sedang kita alami, ya, maaf Bapak Ibu saya turun ya, karena sudah mau ambil firman Tuhan. Tantangan-tantangan hidup yang kita alami, yang bertubi-tubi, ini bisa membuat kita berkata, Tuhan di mana Tuhan, gitu ya. Membuat kita berkata, Tuhan di mana Tuhan, tolonglah saya, gitu ya. Membuat kita meragukan akan kehadiran Tuhan. Dan ketakutan yang selama ini menguasai kita, ya, mungkin kita tidak tahu, ya, kita tidak tahu. Tetapi orang yang takut hati dalam Alkitab mengatakan bahwa kecemasan hidupnya selalu cemas, selalu gelisah, khawatir, ya, dalam hidupnya. Sebetulnya Anda telah dikuasai oleh ketakutan. Tuhan tidak suka akan hal itu. Hari ini kita mau datang kepada Tuhan. Amin. Amin. Kita mau angkat satu pujian. Bapak Ibu, kita mau berdoa kepada Tuhan dalam saat ini. Ketika engkau sedang menghadapi mungkin situasi, kondisi apapun, mari kita mau datang kepada Tuhan. Haleluya. Saya mengundang untuk pemain musik, Juwati bisa dulu maju ke depan untuk bantu.